Halo teman-teman, jumpa lagi di Lintas Wangalu. Kembali lagi kita bahas mengenai ojek transportasi online, yaitu kebanggaan kita Maxi. Nah, di video kali ini teman-teman saya berbagi pengalaman, cara dan tips ya, dan langkah-langkahnya supaya kita itu lebih gampang dibaca oleh sistem dan lebih gampang menerima orderan atau lebih gampang nyantol di aplikasi driver kita ketika ada orderan, yaitu dengan kita menggunakan HP atau device atau perangkat yang stabil. Tonton terus video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Mungkin teman-teman pernah mengalami di saat kita bekerja di daerah tertentu atau spot yang kita pilih itu sebenarnya di daerah situ ada penumpang atau ada yang order, pun kita itu selalu belakang mendapatkan orderan dan bahkan kita bagus, sehat dan ratingnya 99% muncul notifikasi di list orderan, tapi di akun kita selalu terbelakang lebih duluan ke teman kita yang lain, jadi lebih duluan muncul notifikasi di HP teman atau di akun teman kita yang lain, yang menyebabkan pola atau lama muncul notifikasinya itu teman-teman. Salah satunya adalah penyimpanan dari HP yang kalian gunakan itu terlalu penuh atau datanya terlalu banyak sehingga HP kalian itu lemot, dia membaca notifikasi itu, memunculkan notifikasi itu lama. Nah, solusinya teman-teman itu perlu melakukan pembersihan di dalam HP yang kalian gunakan. Caranya teman-teman supaya HP kita itu lebih ngebut dan stabil. Oke, langsung saja kita buka HP kita dan kita pilih aplikasi yang sekiranya tidak terlalu sering digunakan atau jarang digunakan. Kita hapus dan kita bersihkan ya. Dan sebelum kita hapus, teman-teman perlu mencatat password dan loginnya itu supaya nanti di saat kalian masuk lagi tidak ada kendala. Oke, di sini saya akan menghapus aplikasi game. Cara menghapusnya kita klik aja seperti ini, kita tahan, terus kita pencet yang ada logo yang di atasnya di sebelah kanan. Kemudian kita uninstall. Oke, seperti ini, lalu oke. Kita cari lagi aplikasi yang jarang kita gunakan. Misalnya ini Facebook. Oke, saya hapus Facebook, lalu kita masuk ke info aplikasi. Kemudian uninstall, kemudian oke, kita pilih lagi aplikasi yang jarang kita gunakan, misalnya Snack Video. Oke, kita klik tahan, masuk ke info aplikasi, kemudian kita uninstall, kita centang dulu, kemudian oke, kita cari lagi aplikasi yang jarang kita gunakan. Nah, ini misalnya TikTok ya, TikTok. Oke, kita hapus. Oke, sekarang setelah kita menghapus dari beberapa aplikasi yang aplikasi tersebut jarang kita gunakan, sekarang kita masuk ke Play Store teman-teman. Ini buka Play Store, lalu kemudian kita update Maps. Jadi kita ketik aja Maps ya, seperti ini. Kemudian kita oke. Nah, di sini kita klik yang ada Google Maps-nya. Nah, kalau di sini ada keterangan update, kita update terlebih dahulu teman-teman ya, diupdate dan kita tunggu sampai selesai. Oke, sudah selesai terupdate. Kemudian kita lakukan pencarian lagi teman-teman dengan cara kita klik telusuri lagi. Nah, setelah Google Maps terupdate, kita juga update aplikasi dari driver Maxim kita. Kita klik di atas, lalu kita klik taksi. Sini kita klik. Nah, kalau di sini ada updatean, lalu teman-teman silakan diupdate terlebih dahulu. Nah, karena saya di sini sudah terupdate, jadi tidak perlu diupdate lagi karena tidak ada updateannya. Oke, kita kembali. Setelah kita update aplikasi dari Maps dan aplikasi driver kita, nah sekarang kita hapus sampah di aplikasi driver kita. Jadi di aplikasi driver itu kita tahan, lalu kita masuk ke info aplikasi, kemudian kita masuk ke penyimpanan dan cache. Nah, kita klik, yang kita hapus hanya cache-nya aja, jadi yang penyimpanan jangan dihapus teman-teman, karena nanti loginnya akan juga.
ya. Kalau kalian hapus ya nanti kalian harus setting ulang aplikasinya. Cukup kita hapus yang change-nya aja seperti ini. Kemudian setelah terhapus kita kembali ke belakang lagi. Sekarang kita masuk ke Maps ya. Kita klik, kita buka. Nah, teman-teman masuk ke yang ada foto profilnya teman-teman ya. Kemudian kalian pilih setelan. Nah, di setelan ini kalian cari yang namanya History Maps. Klik, teman-teman kalian hapus history yang ada di Maps ini, yaitu kalian klik yang ada tanda hapus ini seperti ini, lalu kemudian klik hapus semua, kemudian kita klik OK. Kita juga hapus sampah yang ada di atasnya teman-teman, seperti ini. Kalian berikutnya aja seperti ini ya, kemudian OK. Kita kembali ke belakang, kemudian kita klik yang ada tulisan tips akurasi lokasi. Kita klik, nah di sini sudah ada keterangannya ya. Nah, supaya akurasi lokasi kita itu terbaca ya. Nah, setelah seperti ini kita kembali ke belakang. Kita masuk ke File Manager. Nah, di sini teman-teman hapus video atau file yang tidak diperlukan, atau kalian bisa backup ke memori atau ke komputer jika kalian punya komputer. Nah, di sini saya akan menghapus video karena video itu terlalu banyak memakan memori penyimpanan. Jadi kita hapus saja dengan kita klik ya, kita tahan, kita centang video-video yang ada sama fotonya juga. Lalu kita hapus. Nih. Oke. Nah, teman-teman masuk yang ada tanda dokumen yang di atas ini, teman-teman. Kalian klik seperti ini. Nah, setelah terbuka seperti ini, teman-teman pilih Android. Nah, masuk ke data, klik lagi data. Nah, di sini banyak data ya, aplikasi-aplikasi yang kita gunakan. Nah, setelah masuk di file data ini, kita centang semuanya seperti ini. Setelah kita centang seperti ini, teman-teman, pilih aplikasi yang kalian gunakan. Nah, di sini teman-teman harus hati-hati ya. Pilih aplikasi yang kalian gunakan, jadi hilangkan centangnya ya, jangan sampai dihapus. Misalnya YouTube, ini jangan dihapus. Kemudian kalau ada Facebook, kalau kalian menggunakan Facebook ya jangan dihapus. Kemudian kita geser lagi, kita cari, nah ini file dari aplikasi driver kita, ini kita hilangkan centangnya, jangan sampai dihapus ya. Misalnya WhatsApp, jangan sampai dihapus. WhatsApp, jangan dihapus. Nanti kalau ini kehapus, datanya juga ikut kehapus ya. Misalnya foto, video, nanti bisa ikut terhapus. Kemudian, ya intinya di sini itu kita hapus aplikasi yang kita tidak gunakan atau jarang kita gunakan. Nah, walaupun kita sering menggunakan, tapi kalau datanya tidak terlalu penting, ya bisa kita hapus ya. Nah, karena di sini aplikasi yang saya butuhkan itu hanya di YouTube, kemudian di aplikasi driver ya, kemudian di WA. Jadi saya tidak hapus yang ketiga itu. Selain itu saya akan hapus. Nah, teman-teman itu disesuaikan aja ya, jangan sampai kehapus yang ada datanya. Nah, di sini teman-teman harus hati-hati menghapus file datanya, jangan sampai kehapus file data yang kita gunakan. Kalian pilih nama aplikasi yang sekiranya kalian itu tidak gunakan. Ya. Oke, setelah kalian pilih semua seperti ini, lalu kita hapus. Nah, teman-teman setelah dihapus ya aplikasi yang tidak digunakan, teman-teman silahkan pilih titik 3 ya, yang di sini klik. Nah, teman-teman pilih tampilkan berkas tersembunyi. Jadi kita hapus sampah yang tersembunyi. Klik. Setelah kita tampilkan, teman-teman klik pencarian yang ada di atas. Nah, di sini kita ketik web. Nah, file ini semua kita akan hapus, teman-teman. Kita centang semuanya. Setelah kita centang semua, ini kita hapus. Ini adalah file-file sampah yang tidak digunakan. Lalu kita hapus.
Kemudian kita ketik lagi MSG. Nah, di sini semua file yang ada di sini kita hapus. Kemudian kita ketik lagi db. Nah, ini juga filenya kita hapus semuanya. Dihapus. Nah, di sini sudah terhapus semua. Ya. Sekarang kita klik di pojok bawah yang ada warna biru, yang ada seperti sapu ya, untuk membersihkan secara keseluruhan. Klik, lalu kita tunggu. Ini datanya tidak terlalu banyak karena saya sering hapus, lalu kita bersihkan. Oke, setelah terhapus kita kembali ke belakang ya. Nah, setelah itu kita masuk ke setelan. Kemudian kita pilih tentang telepon. Kemudian kita pilih penyimpanan. Seperti ini teman-teman. Nah, ruang penyimpanan saya itu sudah banyak yang kosong ya. Jadi aplikasi file sisa sedikit yang ada di HP saya ini. Lalu kita bersihkan teman-teman dengan ngeklik bebaskan ruang. Klik. Ini sudah ada keterangan di atas, tak ada sampah. Jadi sampah yang ada di HP kita itu sudah terhapus semua. Setelah kita hapus semua seperti ini teman-teman, HP teman-teman itu di restart atau dimulai ulang supaya dia itu bisa refresh ulang lagi. Teman-teman coba cek kecepatan internet yang kalian gunakan, misalnya Telkomsel, Indosat, XL, Smartfren, dan lain-lain. Dengan cara kita masuk ke Chrome. Nah, di pencarian kita ketik speed test. Kemudian cari. Nah, setelah terbuka seperti ini, kalian jalankan uji kecepatan. Klik. Nah, di sini kalian lihat kecepatan dari internet kalian. Nah, setelah selesai diuji coba, hasil dari kecepatan internet saya, downloadnya itu 29 dan kecepatan uploadnya 31,6. Nah, kalau seperti ini teman-teman, ini kecepatan internet kita sangat bagus. Nah, di saat kita mau narik atau mau on bit, ini sangat bagus teman-teman, sangat stabil. Nah, kalau misalnya teman-teman uji kecepatan internet kalian di bawah 10, ya sebaiknya teman-teman harus geser spot atau cari spot-spot yang internetnya itu stabil.